Selamat malam teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Ide bersama saya Hadi Wijaya. Saya Fathan Sembiring. Malam ini hadir bersama kami ada Santo Darmo Sumarto, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemlu RI. Selamat malam Mas Santo. Malam semua. Ada Aji Prasetyo, Seniman Les Bumi Jawa Timur. Selamat malam Mas Aji. Hai, selamat malam. Ada Mas Supron Makmun, Dai Muda nih dari PBNU. Selamat malam Mas Supron. Selamat malam Mas. Malam ini kami dengan latar belakang kami yang berbeda akan mencoba membahas isu-isu kontemporer dari sudut pandang yang berbeda. Bisa dijelaskan episode perdana kita ini, Mas Fatan? Ya, jadi untuk kali ini kita akan bahas banyak mengenai kemerdekaan Indonesia karena momennya cukup pas gitu ya. Jadi kita akan banyak bahas mengenai filosofi, peran pemuda-pemudi Indonesia, lalu mungkin ada mengenai inklusivitas kemerdekaan itu sendiri nih, Bro nih. Karena kan mungkin kalau hal-hal yang berhubungan dengan filosofi gitu ya, itu teman-teman nih apalagi yang masih muda yang lagi dengerin podcast ini nih mungkin agak udah lupa-lupa sedikit nih gitu. Jadi dulu tuh ngapain sih susah-susah kita memperjuangkan kemerdekaan gitu ya? Iya. Oke, gimana nih Mas Aji dulu deh coba. Misalkan kita ulas mengenai filosofi nih Mas. Kira-kira ngapain sih Mas dulu? Ribet banget gitu kayaknya mau merdeka kayaknya. Banyak banget ininya tata cara habis itu sampai selek-selekan antara generasi muda dan generasi tua gitu ya. Iya. Ini yang menarik, Bro. Kalau kita ngomong peringatan kemerdekaan itu kan kemarin itu sempat ada yang mewacanakan. Ini sebenarnya yang diperingati tanggal 17 itu kan kemerdekaan bangsa, bukan Betul. kemerdekaan negara kayak gitu. Oke, itu memang teknis ya. Jadi bangsa Indonesia dengan negara Indonesia itu oke, kita memang sebut itu beda. Negara Indonesia itu konstitusi, jadi itu daerahnya, daerah administratifnya istilahnya begitu kan. Negara sebagai wilayah yang administratif bisa saja bubar, bisa saja bangkrut gitu. Misal Burma jadi Myanmar itu kan berubah gitu ya, karena yang negara sebelumnya itu dinyatakan bangkrut, bubar, tapi bangsanya kan tidak. Bangsa tetap bangsa gitu. Nah, sebenarnya kalau saya melihatnya itu yang perlu kita renungi setiap kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia adalah sebenarnya mulai kapan sih bangsa ini merasa perlu merdeka gitu. Memahami apa itu merdeka gitu. Kalau dari bahasanya kan sudah lama, makanya dalam bahasa Jawa ada istilah kamardikan, ada perdikan kayak gitu, daerah yang dibebaskan dari pajak gitu. Nah, jadi kan artinya kan bebas, tentang bebas. Cuma bebas yang seperti apa gitu loh. Leluhur kita itu kan sudah konsepnya udah kerajaan dari dulu, di mana sebagai orang yang lahir sebagai rakyat jelata itu dari awal sudah dia tidak bebas gitu, karena dia dikuasai oleh golongan yang menjadi penguasa gitu, karena kerajaan. Jadi rakyat jelata itu bisa dibilang numpang hidup gitu, numpang hidup di sebuah wilayah yang diakui miliknya penguasa. Nah, maka kewajiban yang numpang hidup itu apa? Misalnya ya setor upeti lah, harus patuh lah. Kalau dibutuhkan tenaga sewaktu-waktu ya tidak boleh bantah gitu. Dalam sikap pun begitu, di depan para bangsawan, keraton harus, kalau jalan harus nunduk, bahkan pakai dengkul kan kalau jalan gitu. Kalau tidak boleh membelakangi kayak gitu. Bahasanya pun harus berbeda, menunjukkan penghormatan. Gitu. Sehingga sebenarnya bisa dibilang ya dari dulu itu rakyat itu ya ditindas, tidak merdeka. Sehingga pada saat ada bangsa lain datang yang awalnya berdagang, akhirnya menjadi, awalnya itu Belanda kan kuasa dagang,
begitu Perang Diponegoro berakhir, barulah menjadi kuasa administratif. Berani, misalnya punya hak untuk menggaji bupati. Bupati Betul. harus LPJ, punya pertanggungjawaban kerja di depan Belanda. Itu. Nah, akhirnya rakyat kita itu sebenarnya nggak kaget dengan penindasan ala Belanda. Sebelum Belanda ada, ya mereka udah ditindas. Tapi mereka kan sadar bahwa itu hal yang tidak akan bisa ditolak, gitu loh. Itu sesuatu yang biasa aja, careless, gitu loh. Sama kayak kita ngomong kemacetan itu gini gitu, terus kan ada yang waktu saya bikin postingan tentang kemacetan itu sesuatu yang bisa dihindari dengan apalah segala macam gitu. Maka terus ada yang komentar, alah gitu aja kok dipikirin, diterima aja gitu loh. Nah itu kan berarti apa? Dia itu sudah pasrah dengan dari aku lahir memang jalanan kayak gini, nggak ada aturannya gitu loh. Nah, jadi mulai kapan bangsa ini mulai sadar bahwa oh iya kita ditindas ya gitu. Nah, itu ternyata kalau dilihat dari sejarahnya, sejak bangsa ini anak-anak bangsa mulai terdidik gitu, mulai terdidik seperti apa itu generasinya Cokro Aminoto itu mulai sadar dan menyadarkan masyarakat di sekitarnya bahwa kita ini diperas loh, kita nggak layak loh mengalami seperti ini. Tidak layak ada manusia menindas manusia yang lain, demikian juga dengan suatu bangsa menindas bangsa yang lain, itu tidak boleh. Nah akhirnya sadar, oh iya ini kita ditindas dan kita tidak boleh begini terus. Kita yang punya tanah, kita yang punya tanah yang kaya raya, tapi kita malah hidupnya miskin gitu. Itu ada orang asing datang kok malah justru lebih kaya dan kita malah harus hormat sama mereka. Ketemu berapa perkara kok kayak gini gitu. Nah dari situlah akhirnya Cokro Aminoto dan seangkatannya mencetak murid-murid ideologis yang kelak menjadi para bapak bangsa kita, ya Soekarno lah dan yang lain-lain gitu. Nah ini yang sebenarnya harusnya kita rayakan bahwa kita sadar kita harus merdeka itu setelah kita punya pemikiran bahwa itu penindasan itu tidak benar. Itulah kenapa begitu Indonesia berhasil, rakyat Indonesia berhasil memerdekakan dirinya, kita lihat tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ambisi kita untuk membantu bangsa lain untuk bisa merdeka juga. Dan itu benar-benar dilakukan oleh bangsa kita. Jadi di era-era ya 10 tahun, 20 tahun gitu ya setelah Indonesia merdeka kan ambisi kita adalah menolong bangsa-bangsa lain yang juga sedang ditindas. Nah, semangat inilah yang harus kita peringati. Bahwa setelah kita memiliki bangsa kita berhasil mendapatkan meraih kebebasan, ambisi kita adalah berusaha untuk bangsa-bangsa lain meraih kebebasan juga. Yang sebenarnya kalau saya boleh bilang 17 Agustus atau kemerdekaan itu kan sebenarnya sama kayak kalau kita ini menemukan pintu surga yang selama ini dicari gitu. Menemukan pintu surga terus kita merayakannya. Tapi jangan lupa kita belum masuk ke surga itu. Kita baru menemukan pintunya. Karena Pancasila itu, sila terakhirnya adalah keadilan sosial. Saya sangat yakin itu adalah cita-cita terakhir ya, istilahnya apa ya, finishnya gitu loh, hasil dari yang dicari, yang dikejar oleh setiap bangsa, nggak cuma Indonesia saja, semua bangsa di dunia ingin terciptanya sebuah keadilan sosial. Itu tujuan akhirnya. Cuma caranya kan beda-beda gitu loh. Ada yang pakai ideologi ini, ada yang pakai ideologi ini. Nah, kita kan belum gitu. Kita belum ketemu itu. Kita belum mendapatkan suasana itu, kondisi itu, keadilan sosial. Yang berarti kita belum masuk ke surga itu. Kita baru ketemu pintunya. Sehingga mari kita setiap merayakan 17 Agustus, kita mengingat-ingat bahwa kita belum eksplor isinya surga. Kita belum mencapai finish, kita baru ketemu pintunya. Dan itu adalah PR bagi generasi berikutnya. Kira-kira begitu Mas Fatan, Mas Hadi, kalau dari saya. Boleh ya? Boleh Mas. Ini kan ketika kita berbicara mengenai
yang sering disebut sebagai kemerdekaan. Betul. Ataupun freedom, ataupun independence. Freedom lah kita ngomong gitu ya. Yang sering sekali kita dengarkan adalah terkait dengan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Betul. Tetapi juga kadang-kadang yang sering terlupa itu adalah bahwa ketika kita bicara kemerdekaan itu juga ada kewajiban dari kita. Nah ini tadi mungkin yang Mas Haji sampaikan tuh bahwa selama ini kita melihat bahwa oke, kita, kalau Mas Haji tadi metafornya adalah pintu. Kalau saya selalu melihatnya bahwa kita tuh mengatakan hak-hak kita di mana sebagai masyarakat yang sudah merdeka, tetapi pada saat yang sama hak-hak itu juga tidak akan bisa tercapai kalau misalnya kita tidak mau memenuhi berbagai macam kewajiban yang dituntut dari seorang warga negara yang merdeka. Nah, itu yang kadang-kadang kita sering lupakan. Jadi ketika kita komplain mengenai kondisi negara kita saat ini, merdeka apa nih? Gitu kan, merdeka kok, saya masih miskin, saya masih itu segala macam. Kadang-kadang suka lupa bahwa mungkin itu bukan sepenuhnya apa yang diartikan dengan merdeka itu, bahwa yang merdeka, bahwa perjuangan itu masih harus diteruskan, dan benar-benar bahwa tanggal 17 Agustus 1945 itu memang proklamasi dari kemerdekaan itu. Tapi bukan berarti bahwa itu secara full merupakan, udah kalau gitu istilahnya udah selesai gitu ya, bahwa deal-nya udah kelar nih. Tapi sebenarnya justru perjuangannya masih terus. Dan sebenarnya kalau kita ngeliat dari sisi diplomasi, banyak negara-negara yang menyampaikan bahwa Indonesia itu belum merdeka sampai tahun 49. Karena kan untuk suatu negara merdeka itu diperlukan satu, tentu geografinya, tentu kemudian masyarakatnya, population-nya. Habis itu diperlukan deklarasi kemerdekaannya itu. Nah, itu semua sudah tercapai. Tapi yang keempat ini belum, yaitu adalah pengakuan dunia terhadap negara tersebut. Nah, pengakuan dunia terhadap kemerdekaan Indonesia itu kan bertahun 49 itu. Kita dapatkan melalui berbagai macam conference yang kita lakukan. Jadi sebenarnya tahun 45 itu aja sebenarnya secara legalistik aja itu belum betul-betul full gitu kita merdeka. Itu aja masih harus perjuangan lagi. Dan setelah 49 pun juga perjuangan masih terus-terusan gitu. Jadi sebenarnya intinya emang belum viral ya Mas ya. Belum viral kalau ada satu negara merdeka sebesar Indonesia gitu ya. Iya, terus dimanapun juga harus ada pengakuan dari dunia internasional. Makanya kan banyak sekali negara-negara yang sudah menyampaikan mendeklarasikan kemerdekaannya, tetapi belum eksis sebagai negara full karena belum diakui oleh dunia, baru diakui oleh beberapa negara gitu. Contohnya ya di utara kita itu kan ada negara yang mengklaim sudah menjadi negara, kemudian tapi yang mengakui cuman negara-negara kecil di Pasifik sama negara-negara kecil di Amerika Tengah. Begitu. Jadi ada istilahnya de facto dan de jure ya. Kalau de jure-nya mungkin 49 ya Indonesia merdeka. Betul ya. Nah, tapi kemudian kita balik lagi kan, kita tanya gitu 49 itu jadi udah kelar nih 49. Ya enggak juga. Tadi disampaikan oleh Mas Haji itu bahwa ini masih pintunya nih. Jadi mungkin yang pertama itu pintunya baru setengah kebuka ya. Kemudian akhirnya pintunya kebuka, tapi ya tidak akan ada hasil apa-apa kalau kita tidak mau melewati dan mengeksplor dan kemudian benar-benar masuk dalam ruangan kemerdekaan kita itu. Mas Kiai Sukron, kira-kira gimana Mas kalau kita balik lagi ke filosofi nih Mas? Jadi kalau istilahnya gampang kan, kalau sekarang itu kan banyak candaan. Kalau uang di dompet itu gambar Patimura, ya berarti belum merdeka kan masa perjuangan. Udah nggak ada tapi. Kalau uangnya udah Soekarno-Hatta itu merdeka. Jadi punya Andin Mas sekarang. Ya saya nambahin itu Mas Haji itu kan. Jadi memang kalau dalam bahasa Arab itu negara itu kan disebut dengan ad-daulah. Kalau bangsa itu diterjemahkan dengan asy-sya'b. Saya rasa bahwa entitas kita sebagai bangsa Indonesia itu sebenarnya tidak pernah pudar. Sejak zaman kerajaan dulu Majapahit, kita Nusantara itu sudah disatukan. Bahkan dulu wilayahnya lebih luas kan. Betul. Sampai Temasek itu kan masih wilayah kerajaan yang sekarang ada di Indonesia. Sriwijaya. Kemudian sebenarnya filosofi dari
kemerdekaan itu kan bagaimana ketika kita sudah ada satu komunitas, kemudian sepakat membentuk satu ruang publik, di mana ruang publik itu sebenarnya bukan untuk mengukuhkan satu kekuasaan politik, tapi tujuannya adalah bagaimana HAM, hak asasi manusia yang paling asasi itu bisa terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang manusia itu kan pada dasarnya itu merdeka. Bahkan seperti apa yang sering dikatakan Sayyidina Umar waktu itu, bahkan matas takbatumun nas waqad wulitum ahror. Jadi sejak kapan kalian itu memperbudak manusia? Padahal mereka itu, kalian itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Ya, tapi itu lagi bahwa kemerdekaan orang itu juga harus dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Nah, makanya kembali lagi bahwa entitas kita sebagai bangsa Indonesia ini tidak akan pernah luntur bahkan oleh peristiwa-peristiwa politik apapun. Tidak akan pernah runtuh. Kita sudah disatukan. Makanya citizenship itu sebagai political medium. Kita untuk sama-sama maju bersama, besar bersama untuk mewujudkan tadi ruang publik yang bisa menjadi tempat untuk setiap orang, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, untuk mengekspresikan hak mereka, mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran mereka, mengekspresikan keyakinan mereka. Maka hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah ketika kita sudah merdeka bukan hanya hak kewarganegaraan masyarakat, tapi juga hak yang paling dalam pun termasuk keyakinan itu harus dijamin oleh undang-undang. Saya lihat seperti itu, bahwa ruang publik yang kita bentuk bersama itu harus bisa mewujudkan penghargaan terhadap keragaman, solidaritas kemanusiaan, keadilan sosial, dan yang terakhir adalah konsensus. Kita ketika sudah sepakat, maka kesepakatan itu tidak boleh kita hianati. Kita hidup bersama dari Indonesia paling barat sampai paling timur, paling selatan sampai utara. Kita hidup bersama. Jadi tidak boleh ada yang merasa paling berjasa, tidak boleh ada yang merasa yang paling tidak berjasa. Makanya politik proporsional dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebenarnya sangat tidak tepat. Jadi kembali lagi bahwa inti, core of the core. Kalau kita bicara filosofi kan berarti kita bicara yang namanya ontologi. Ontologi dari kemerdekaan itu adalah mewujudkan atau membela hak asasi setiap individu yang ada di dalam sebuah negara. Saya rasa itu. Betul. Mas Aji, kira-kira kalau ditarik ke belakang lagi ya, zaman itu ya, itu state of emotional para pemuda-pemudi waktu itu kira-kira gimana, Mas? Sehingga memang ada satu kesepakatan bahwa ini harus merdeka nih, gitu. Karena kan mungkin ada beberapa kalangan ya, apalagi kalangan yang elit gitu ya, aristokrat, atau misalkan memang tanda kutip bekerja sama dengan Belanda waktu itu ya, itu sebenarnya sangat menikmati kan sebenarnya hidup mereka itu ya. Iya, ini menarik sekali Mas Fatan kalau kita ngomongin itu. Bahwa para bapak bangsa kita yang memperjuangkan supaya Indonesia itu merdeka, yang berusaha menyadarkan rakyat untuk satu kata ya, bahwa kita harus merdeka. Itu rata-rata ya kalau pakai istilahnya anak kiri itu mereka kaum borjuis. Betul. Mereka keluarga kaya. Iya toh? Saking kayanya sehingga mereka bisa sekolah sampai ada yang sampai ke luar negeri. Banyak ya waktu itu ya Mas ya. Iya. Jadi kenapa kok Muhammad Hatta itu dengan Nehru bisa bersahabat banget? Itu kan ya sejak mereka kuliah mereka memang udah sama-sama jadi aktivis di Eropa sana.
gitu loh. Jadi saat mereka sama-sama jadi pemimpin negara, wah bagaimana India dan Indonesia itu kedekatannya udah sohib banget gitulah. Indonesia yang waktu itu masih makan aja susah, begitu India dapat kelaparan hebat ya nyumbang beras ribuan ton. Nah itu kan, nah kembali lagi mereka itu kaum kaya. Kalau mereka mau mikirin dirinya sendiri, ya udah kuliah sampai luar negeri, pulang jadi pejabat, jadi apa, selesai gitu loh. Betul. Tapi mereka tidak melakukan itu. Gitu. Jadi seperti yang pernah kita bahas kemarin, para aktivis-aktivis yang bikin gerakan di masa itu kan banyak yang dokter profesinya. Nah, itu dia. Nah, karena apa? Gitu. Pada masa itu bangsa kita yang bisa baca tulis saja cuma 10% gitu. Nah, tapi para dokter-dokter ini mereka minimal harus menguasai 2 bahasa asing. Yang berarti baca buku itu sudah sesuatu yang harus mereka sukai gitu karena tuntutan dari pendidikan dan profesinya. Dan kalau mereka mau hidup jadi dokter gitu udah mapan sudah gitu. Zaman segitu kan dokter juga sedikit gitu. Tapi tidak, mereka memikirkan, mereka tahu bahwa mereka harus membawa bangsa ini menuju ke kemerdekaan. Karena ya itu tadi, ngerti yang namanya ditindas itu seperti apa sih gitu. Betul. Kita ngomong ditindas sekarang, apa itu tindakan menindas? Ya, tindakan menindas adalah saat kita dengan sengaja membuat orang lain sengsara gitu. Demi keuntungan kita, demi kesenangan kita. Itu menindas gitu. Nah, dari berbagai bentuk penindasan, salah satunya kan ya misal rasisme. Gitu. Itulah kenapa Dr. Cipto Mangunkusumo itu sangat marah dan emosional ya kalau sudah ngomongin masalah rasisme. Dia pernah dengan sengaja masuk ke sebuah tempat, apa itu istilahnya, Sociedad, apa itu, yang tempatnya orang-orang Belanda yang kaya-kaya itu loh. Yang populer ada tulisannya anjing dan pribumi dilarang masuk. Gitu. Dia masuk, sengaja masuk, dan begitu dia mengusik kenyamanan orang-orang di dalam situ, seorang opas diperintahkan untuk mengusir dia. Dan yang terjadi adalah oleh Dr. Cipto malah diomeli habis-habisan pakai bahasa Belanda yang sangat fasih. Gitu. Yang intinya apa? Aku pribumi, tapi kalau masalah bahasa Belanda, aku bisa sama-sama bisa bahasa Belanda. Gitu. Cuma beda kulit, terus kenapa aku nggak boleh di sini? Gitu. Nah intinya kan gitu. Orang Belanda sendiri yang tahu bagaimana Dr. Cipto itu hidup selama tinggal di Solo itu pasti jengkel kalau dengar bahwa Helmholtz, jadi kayak helm kebanggaan ya, kebesarannya orang Belanda. Itu Dr. Cipto mengoleksinya di rumahnya, tapi dijadikan pot bunga, bayangin aja gitu. Itu cara dia untuk mengekspresikan bahwa rasisme itu brengsek, itu tidak boleh. Gitu. Manusia tidak boleh dinilai dari warna kulit. Gitu. Semua manusia terlahir sama. Rasisme itu adalah salah satu bentuk penindasan. Nah, jadi leluhur kita di zaman itu yang ngerti benar rasanya bagaimana sih dianggap beda dan direndahkan. Gitu. Betul. Gak asiknya direndahkan itu gimana sih gitu loh. Nah, dari situ semangat itulah yang membuat mereka akhirnya muncul gagasan untuk kita sebaiknya merdeka sebagai sebuah bangsa. Kita tidak boleh ditindas oleh bangsa lain. Nah, kita kembali ke konsep tentang apa sih itu bangsa. Bangsa itu adalah sekelompok manusia yang tinggal di tempat yang sama dan mengalami nasib dan kesejarahan yang sama. Jadi bagaimana para pemuda saat itu ngumpul dan bikin Sumpah Pemuda, gitu. Itu nggak cuma kumpul-kumpul arisan doang kan, gitu. Ini adalah sebuah kesepakatan bahwa kita yang dari berbagai macam etnis, berbagai macam latar belakang, tapi punya nasib yang sama, sama-sama dijajah Belanda, sama-sama ingin merdeka, dan sama-sama ingin mencapai apa itu keadilan sosial. Nah, maka itulah yang disebut bangsa itu sekelompok manusia memiliki tinggal di tempat yang sama dan memiliki nasib dan kesejarahan yang sama. Nah, karena waktu itu yang sepakat untuk merdeka bareng-bareng dan membentuk sebuah negara dan bangsa yang satu yaitu Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan itu, maka kesimpulannya untuk menjadi bangsa Indonesia yang benar, mereka
ya kita haruslah mau menerima perbedaan, karena perbedaan itu adalah sesuatu yang wajib ain, yang tidak bisa dihindarkan dari NKRI ini. Nah, itulah kewajiban setiap orang ya Mas ya. Iya, kalau ya saya pengen ikut-ikutan dikit kayak Gus Sukron lah, ngomong agak agamis dikit, bahwa dalam Quran itu perbedaan itu kan rahmat, gitu kan, gitu. Nah, makanya Mas Kiai Sukron, itu. Mas Kiai Sukron langsung disambut di kodenya itu. Iya. Nanti, monggo, Gus. Jadi memang itu apa ya, menjadi sunnatullah juga ya. Jadi setiap pergerakan dalam apapun itu sejak zaman Nabi dulu bahkan itu pasti berawal dari pemuda atau berawal dari kaum elit. Jadi kaum elit itu entah elit borjuis ataupun apa, kalau kaum aristokrat ya, atau elit intelektual. Tapi biasanya orang borjuis itu juga elit intelektual juga kan. Memang sejak misalkan Nabi Syuaib sendiri itu di Quran misalkan dalam surat Hud ayat 91 itu kan juga gitu. Nabi Syuaib itu keturunan aristokrat, sehingga apapun perlawanan revolusi yang beliau lakukan untuk melawan kaum feodal itu didengar oleh kaum proletar gitu, oleh kaumnya. Kemudian dalam misalkan itu kan, gara-gara beliau itu dari keturunan bangsawan, maka orang lain juga segan. Nah, para pendiri bangsa kita sama. Para pendiri bangsa kita ini rata-rata kan bisa bahasa Belanda, mereka bisa bahasa Inggris, sehingga sudah punya kesadaran. Nah, dan itu yang harus dilihat kembali oleh anak-anak muda sekarang. Jadi orang-orang yang punya kesempatan menjadi keturunan bangsawan maupun punya kesempatan apa istilahnya sebagai cendekiawan, itu harus melakukan perubahan. Ketika ada sesuatu yang mengingkari dengan fitrah manusia, hak-hak asasi manusia, itu harus melakukan perlawanan. Makanya anak-anak muda itu nggak boleh diem, menikmatin kenyamanan, istilahnya zona aman itu kan. Zona nyaman. Jadi iya, zona nyaman itu sebenarnya mau ninabobokkan anak-anak muda sekarang. Betul, betul. Ketika kita misalkan anak generasi Alpha atau generasi Z ini kan tidak banyak tahu kesulitan-kesulitan hidup yang dilakukan yang dirasakan oleh sebelum kaum milenial misalkan. Betul. Nah, dan meskipun itu sebenarnya juga jauh lebih enak jika dibanding ketika Indonesia dalam masa penjajahan. Saya rasa itu. Jadi anak muda ini, apalagi anak muda sekarang ini kan sebenarnya akses untuk melakukan pergerakan, untuk bisa connect dengan sesama pemuda di berbagai pulau di Indonesia ini baik. Jangan sampai anak muda justru dimanfaatkan oleh para pengasong politikus-politikus yang tidak punya moral itu. Anak muda dimanfaatkan dan akhirnya justru akan merobek bangsa kita. Bangsa yang sudah dibangun susah payah oleh para pendiri bangsa akhirnya hancur gara-gara anak muda ini tidak tahu sejarah, kemudian dia hanya pengen eksis. Betul. Nah, ini repot sekali. Ya, termasuk anak-anak tokoh. Ini nggak boleh diam. Kalau ada anak-anak tokoh diam, itu berarti dia masih dalam tanda kutip penjajahan. Dia membiarkan suatu saat, bangsa ini suatu saat akan bisa terjajah lagi kalau anak-anak muda ini diam. Makanya Pak Soekarno selalu bilang, kasih saya 10 pemuda, maka saya akan sanggup untuk mengguncangkan dunia. Jadi pemuda ini kunci. Kaum bangsawan ini kunci. Cendekiawan ini kunci. Jadi semuanya jangan diam. Anda diam, maka Anda akan mati.
Anda malas, maka Anda akan tertindas. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu kenapa dulu kemerdekaan itu dipelopori oleh kaum bangsawan, karena mereka punya privilege kali ya mungkin ya, atau disebut hak istimewa yang mereka gunakan untuk kemerdekaan bangsa, untuk keadilan sosial gitu mungkin ya. Batman pun kalangan elit, bro. Iya. Iron Man juga sama. Lah kan Spider-Man juga gitu kan. Semuanya. Come more responsibility kan. Jadi siapa yang come more power, come more responsibility. Lah dulu Nabi Soleh ada ceritanya. Itu kan gitu. Makanya dulu di Quran, qalu ya sholihu qad kunta fina marjua qabla hada. Jadi Nabi Soleh itu dulu sebenarnya diharapkan oleh kaumnya, dia itu salah satu orang terpilih. Berarti kan orang terpelajarnya dari kaum bangsawan yang dianggap untuk menginikan nenek moyang itu. Jadi kaumnya. Tapi ternyata akhirnya justru merevolusi kaum feodal yang ada di tempatnya. Jadi dulu generasi muda pendiri bangsa kita ini semuanya pemuda bergerak. Makanya tahun 28 kalau tanpa Sumpah Pemuda tahun 28 sebenarnya 28 Indonesia mungkin belum. Ini pemuda. Lah kalau anak sekarang pemuda banyak gadgetan, TikTokan, tidak memikirkan, makanya momentum kemerdekaan ini harusnya untuk refleksi kembali, setback kembali ke sejarah masa lalu. Karena orang yang tidak punya masa lalu maka dia tidak punya masa sekarang. Tidak punya hari ini maka dia tidak akan punya masa depan. Apakah estafet perjuangan, kontinuitas kemerdekaan, makna kemerdekaan ini, nilai-nilai kemerdekaan ini bisa terus atau tidak, ini tergantung anak muda sekarang. Seperti itu. Sebenarnya menarik juga, kita mungkin banyak teman-teman yang ngerasa, apa sih yang bisa aku sumbangsih gitu, anak-anak muda sekarang ya. Sebenarnya balik ke pernyataan Mas Aji tadi tentang kebangsaan, bahwa bangsa itu adalah sekelompok manusia yang tinggal di wilayah yang sama ya Mas Aji, dan berbagi sejarah yang sama dan nasib yang sama. Betul Mas Aji? Iya, betul. Nah, sampai saat ini aja nggak semua orang Indonesia itu berbagi nasib yang sama. Contohnya Pulau Jawa zaman Orba itu dianakmaskan, sedangkan pulau-pulau lainnya itu, apalagi Indonesia Timur itu kan terlalu dianaktirikan kan. Jadi sebagai manusia yang terakhir di Pulau Jawa itu aja sudah istilahnya sudah mempunyai hak istimewa itu. Ya itulah kita membayangkan bangsa itu seperti keluarga, bro, gitu. Jadi bagaimana orang tua itu, bayangkan pemerintah itu adalah orang tua, gitu. Sama-sama akhirnya cari nafkah untuk kesejahteraan semua yang ada di dalam rumah, ya, semua anggota keluarga. Terus bayangkan kita itu menjadi salah satu anak di situ. Kalau makan bareng, kita nggak boleh ambil lauk sesukanya. Yang lain boleh ambil telur, ambil daging. Kita nggak boleh ambil, kita cuma boleh ambil kerupuk, misal. Itu belum lagi nanti masalah yang lain. Dibelikan baju, yang lain udah pada baru semua, kita dibelikan di second hand, gitu. Di penjualan baju bekas, gitu. Maka lama-lama pasti kita akan merasa kita diperlakukan beda dan kita bukan lagi anggota keluarga situ. Gitu. Karena kita diperlakukan berbeda. Berbedanya nggak asik. Kalau berbeda menjadi paling baik, mau nggak tahu. Gitu. Ini berbedanya jadi malah nggak asik. Gitu loh. Paling tidak sejahtera, paling tidak bahagia. Gitu. Maka pasti kalau kita mengalami hal seperti itu, kita menjadi merasa tidak jadi bagian dari keluarga itu. Yang akhirnya, kelak kalau kita udah punya kemampuan, entah udah bekerja atau punya penghasilan sendiri, kita pasti cita-cita kita adalah pergi sejauh mungkin keluar dari rumah itu dan mencapai kebahagiaan versi kita sendiri. Nah, kalau dikembalikan ke kasus-kasus yang terjadi selama perjalanan Republik ini, kan memang begitu. Kita melihat beberapa kali terjadi usaha
pemberontakan untuk memisahkan diri dari negara ini, separatisme. Dan itu pasti karena ya memang merasa diperlakukan tidak adil. Jadi kalau teorinya Kiflan Zain itu keliru sekali, yang mengatakan bahwa sebuah daerah kalau sudah terlalu kaya nanti memisahkan diri. Itu dalam logikanya aneh gitu loh. Memisahkan diri karena diperlakukan tidak adil, harusnya bisa kenyang, tapi disetting untuk tidak kenyang, lah itu baru terjadi. Nggak mungkin ada sekelompok orang, hidupnya udah mapan, perut kenyang, nyantai, ngopi bareng, sambil, ini enaknya kita ngapain, jangan nganggur-nganggur gini, memisahkan diri yuk. Nggak mungkin lah. Nah, ini yang akhirnya harus kita pahami saat kita melihat konflik-konflik di berbagai daerah gitu loh. Jangan lantas ya seperti yang biasa kita lihat, loh itu kan Papua sudah dibikinin anunya apa itu infrastrukturnya udah dibenerin, diperbaikin kok malah tetap kayak gini. Nah, kita nggak tahu sejarahnya kemarin-kemarin gimana. Betul. Kita sering lihat di sosmed orang-orang ya kita sendiri ini ngomongin tentang permasalahan-permasalahan saudara-saudara kita di daerah lain itu dari kacamata kita yang tinggal di Jawa. Betul. Kita nggak pernah ngerti rasanya bagaimana jadi orang Papua. Kita nggak pernah ngerti rasanya bagaimana jadi bangsa Aceh di daerah operasi militer. Gitu. Nggak pernah ngerti rasanya. Tahu-tahu cuma menilai, ngapain sih orang-orang itu, nggak cinta NKRI, gitu. Ya, bahkan, ya kalau boleh saya seandainya kita mendengar teman-teman Papua ingin memisahkan diri, terus kita teriak-teriak NKRI harga mati, dasar Papua monyet gitu misal, gitu. Nah, kita itu sepertinya gini, melihat NKRI itu hanya dari bentuk peta wilayah geografis. Jadi kalau nanti kita mencetak peta Indonesia baru, di situ nggak ada Papua, kita nggak rela. Harus utuh sama ada Papuanya, nggak beres ini yang pengen Papua merdeka gitu. Tapi kita tidak pernah bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kemarin-kemarin menganggap memperlakukan saudara-saudara kita di Papua itu seperti saudara sendiri, gitu loh. Jangan-jangan yang di Kota Malang misalnya ya, yang punya kos-kosan mau ada yang anak Papua mau kos langsung dibilang, oh maaf mas nggak terima. Kenapa? Ini kos khusus Muslim. Ada yang kayak gitu. Jadi menulis kos khusus Muslim itu sebenarnya bukan untuk apa-apa, tapi untuk mencegah teman-teman Indonesia Timur biar nggak kos di situ. Lah kalau mereka tidak istilahnya memperlakukan beda, tidak menganggap sebagai saudara. Tapi ntar kalau mereka ingin memisahkan diri, kita protes. Berarti yang kita sayangi itu hanyalah tanahnya, tapi kita tidak peduli pada nasib manusia-manusianya. Lantas, kalau memang itu terjadi, pertanyaannya, apa bedanya kita dengan penjajah? Itulah tantangan kita zaman sekarang ini untuk pendengar kita yang masih muda-muda, kita coba lebih peka lah terhadap saudara-saudara kita yang di luar Pulau Jawa. Gitu. Betul, bro. Iya, apalagi sekarang kan zamannya internet. Kita tuh nggak perlu, kita jangan sampailah kita memandang sebuah peristiwa, misalnya entah itu di Papua, entah itu konflik di Ambon, atau segala macam, itu hanya dari katanya si ini, atau sumbernya si ini, gitu. Ini ada internet, gadget itu kan ada Google-nya semua, itu browser itu. Ya dibuka lah, dicari info-info dari pihak lain. Itu baru masyarakat netizen yang siap dengan zaman internet. Itu. Mas Santo, gimana nih? Ada yang mau ditambahin? Ya, aku tadi dengerin aja yang Mas Sukron sampaikan, yang Mas Haji sampaikan. Ini kan ketika kita tadi ada sedikit harapan agar pemuda-pemuda di Indonesia itu lebih mengenal sejarah, atau setidaknya pemuda-pemuda Indonesia itu seharusnya mengetahui apa sih yang mereka harus lakukan. Betul. Demi untuk memajukan bangsa ini. Nah, pada saat yang sama kadang-kadang saya juga maybe in their defense juga ya. Mungkin para pemuda di tahun 45 itu ketika mereka melakukan berbagai hal terkait dengan ingin memajukan kemerdekaan Indonesia, mereka juga masih ditanyakan oleh orang tuanya kan, ngapain sih kalian kayak gini, kita udah nyaman kok ya. Jadi oleh karena itu kadang-kadang saya juga pikir jangan-jangan kita juga harus juga mendengarkan para pemuda kita ketika mereka berbicara mengenai nuansanya yang lebih internationalism.
globalism, atau sebagai mereka sebagai bagian dari masyarakat dunia, bukan masyarakat satu negara gitu. Syukur-syukur sih berpikirnya gitu, tapi yang kita sering lihat sih memang sekarang tendensinya kebalikan ya. Bukannya kita semakin terbuka, tapi kita semakin menutup diri. Nah itu mungkin itulah di mana kritiknya tadi Mas Sukron sama kritiknya Mas Aji juga sampaikan bahwa kalau kita berusaha untuk melihat negara kita ini berbeda atau konsep dari negara ini kita berbeda, tetapi nuansanya lebih terbuka, lebih open-minded, lebih bisa memilah fakta dan juga memilah mana yang fakta dan mana yang hoax gitu, itu bagus. Tetapi kalau misalnya justru kebalikannya, malah kita regresif, nah itu yang harus dihindari, Pak. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk belajar dari sejarah dan juga ke depannya bagaimana kita bisa menggunakan sejarah sebagai basisnya itu untuk membentuk bangsa yang kita harapkan itu. Ini kalau kayak gini kadang-kadang saya suka teringat ke misalnya contohnya kayak di Tiongkok juga ya. Mereka kan sangat kuat itu dengan pelajaran mengenai sejarah. Tetapi itu harapannya tidak menjadi jangkar yang membuat kita dragging us down gitu ya. Tetapi justru bagaimana itu memberikan fondasi yang kuat untuk kita berkarya dan membangun suatu gedung pencakar langit yang kokoh gitu. Jadi kalau misalnya basisnya nggak kuat ya nggak akan bisa sampai ke langit gitu. Sumbangsih yang bisa dilakukan sama teman-teman ini apa Mas kira-kira? Mungkin dalam konteks pekerjaan Mas Santo sendiri nih gitu kan, duta Indonesia di luar sana gitu kan, di negara ini, negara itu gitu. Apa memang maksudnya ya memang pasti penting juga ya untuk mempromosikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang begini, tapi di satu sisi untuk teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan akses gitu ya, atau memiliki keterbatasan ide, kira-kira gimana nih untuk sumbangsih apa sih gitu di tahun 2020 apalagi lagi pandemi gini nih kita. Semuanya di rumah kan. Sumbangsi apa? Kan ada yang bilang katanya sekarang dulu kita diminta untuk keluar dan berperang. Sekarang menghadapi di tahun menjajah 2020, gitu ya. Iya, sekarang di tahun 2020 itu sumbangsi kita adalah to stay at home gitu. Betul. Tapi nanti sama anak cucu ceritanya udah kemana-mana gitu ya, disangka udah pahlawan banget gitu, udah di rumah doang. Tapi intinya juga adalah bahwa kadang-kadang itu teman-teman ketika, contohnya ya, saya sering kali berkunjung ke kampus-kampus dan ditanyakan, Pak, Mas gitu, kira-kira bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap politik luar negeri kita? Apakah kita buat ini? Saya bilang, look, bagus lah. Kalian mulai berpikir kayak seperti itu bagus. Itu bahwa intinya kalian sudah mulai mau berinteraksi dengan teman-teman kalian, tidak hanya membahas mengenai contohnya gitu ya, siang ini kita makan apaan atau sore ini kita ngopi apaan, tapi beyond that. Bahwa kita berbicara mengenai isu-isu yang ada di luar. Tidak hanya, maksudnya di luar itu bukan di luar negeri aja, tapi juga di dalam negeri. Tapi bagaimana kita bisa membicarakan mengenai isu itu, dan mungkin satu hari gitu ya, kita bersama-sama mencari solusi itu. Tapi salah satunya yang selalu saya bilang ke teman-teman adalah, bagi teman-teman pemuda, lakukan apa yang kalian lakukan itu dengan baik. Ketika kalian sebagai pemuda sekarang adalah seorang mahasiswa, be a good student. Gitu kan? Kalau ketika teman-teman yang pemuda itu adalah orang yang baru saja bekerja, bekerjalah dengan baik di apapun profesinya itu. Jadi intinya adalah bahwa kontribusi kita adalah melakukan segala sesuatu itu dengan sebaik mungkin di profesinya kita pada saat itu. Nah, kadang-kadang tuh ada orang itu yang bilang gitu ya, wah ini harus kayak gini. Loh, kalian punya credentials apa untuk menyampaikan hal tersebut? Gitu. Nah itu dia. Kita gini. Ya, udah nggak apa-apa. Kami mengerti, tapi jangan bilang bahwa opini Anda itu adalah yang terbaik, karena pasti ada orang lain yang mempunyai credential yang bisa itu. Nah, di level kamu ataupun di bidang pekerjaan kamu, lakukanlah yang terbaik. Saya tidak akan berkomentar mengenai seorang pesepak bola, ya. Walaupun saya bisa berkomentar ya, tapi ketika dia bilang, gak gampang lu bos gitu, muter 360 derajat itu untuk kemudian langsung nendang gitu, saya akan mengerti. Dan pada saat yang sama juga ketika ada seseorang yang berusaha menjelaskan kepada saya mengenai industri farmasi atau industri bersih gitu, saya akan mencoba untuk mengerti mereka. Dan oleh karena itu, itulah yang kita perlukan, conversation ini, dialog ini, dan tidak hanya
Tidak hanya yang kalau kata Mas Fatan tuh yang receh-receh ya. Karena memang logika sederhananya Mas Santo ya. Jadi kalau ketika kita misalkan katakanlah pemuda ini kan, apalagi komposisinya paling besar bisa dibilang ya, pemuda-pemudi itu kalau kita masing-masing diri kita excel gitu ya, maksudnya kita optimal di Betul. bidang kita masing-masing, itu kan menjadi satu optimalisasi yang kolektif gitu ya. Betul. Tadi kan disampaikan bahwa para bapak bangsa kita kan banyak yang dokter lah, insinyur lah, segala macam lah. Loh, kalau mereka misalnya tadiannya sekolahnya juga biasa-biasa aja, ya apakah mereka bisa menjadi bapak bangsa seperti yang kita ketahui sekarang? Enggak juga kan? Benar. Nah, permasalahan yang saya sering lihat di Indonesia itu adalah kredit, saya jadi pakai bahasa Inggris nih, jadi soal bahasa Inggris nih. But credit is often given to mediocrity. Jadi orang-orang yang melakukan sesuatu dengan mediocre itu kemudian dipuja-puja. Nah, itu yang kadang-kadang adalah merupakan sesuatu yang you do not encourage mediocrity. Seseorang itu jangan di-encourage untuk melakukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Seorang itu di-encourage untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Betul. Nah, itulah yang mungkin kita juga, itu bukannya tugasnya pemuda-pemuda aja, tapi tugas-tugas semuanya. Tunggu ya. Saya nggak bilang saya tua ya. Tapi intinya bahwa kita harus bersama-sama gitu, bahwa ini jangan ini tidak semuanya ada di peran-peran para pemuda, tetapi juga di segenap masyarakat kita juga, bahwa harus ada sense of encouragement dan juga correction juga terhadap para pemuda itu. Betul. Bro Hadi, ini kita coba lanjut nih ke soal inklusivitas dan kemerdekaan. Lu pribadi punya apa nih? Punya pandangan kritis gimana nih kira-kira nih untuk mas-mas yang kece-kece badai ini nih? Ya, merangkum apa yang sudah kita bicarakan tadi ya, apalagi mengenai berbangsa dan bernegara dan keragaman Indonesia itu, ya mungkin teman-teman pendengar itu bisa lebih peduli terhadap yang terjadi di luar sana gitu loh, kayak teman-teman Jawa Timur atau apa gitu. Mbak Inaya Wahid dalam suatu acara pernah bilang bahwa masing-masing dari kita itu punya hak istimewa atau disebut dengan privilege. Itu apapun lah, tiap dari kita punya hak istimewa. Yang punya duit mungkin hak istimewanya uang, yang suku Jawa itu hak istimewanya itu menjadi mayoritas atau apa dan lain sebagainya. Dan itu kita punya kewajiban sosial untuk istilahnya menjadikan hak sosial kita itu lilin untuk menerangi jalan untuk orang lain gitu. Mungkin dengan begitu kita bisa lebih dekat mencapai sila kelima Pancasila kita, keadilan sosial gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ada pandangan nggak? Sedikit dari saya mungkin. Saya ngomong sedikit pasti banyak lah. Ya, kalau ngomong tentang kaum muda, gitu. Sebenarnya kan nggak asik aja kalau kaum tua sering mempopulerkan istilah kenakalan remaja. Gitu. Seakan-akan yang bisa nakal itu cuma remaja. Kenakalan remaja itu apa aja sih? Paling juga narkoba, tawuran, apa segala macam. Sadarkah kita bahwa jika kenakalan itu dilakukan kaum tua itu lebih mengerikan? Wow, itu masif terstruktur ya, Mas? Kayak bisa menghancurkan peradaban. Iya sih, benar. Destruktifnya lebih ngeri loh kalau kaum tua yang nakal itu daripada remaja gitu. Itu ini cuma guyonan aja. Yang sebenarnya dari sejarah itu terbukti sekali bahwa banyak sekali perubahan-perubahan itu terjadi karena kaum muda. Betul. Misal dalam sejarah Islam sendiri, para pemeluk Islam pertama itu kan kaum muda. Mereka melawan hegemoni kaum tua, gitu kan. Jadi angkatannya ya Rasulullah, para sahabat, Umar, Abu Bakar segala macam melawan golongannya ya Abu Sufyan, kan ya kalangan tua. Gitu. Betul. Bagaimana Mahabharata di situ dikisahkan bahwa Pandawa berhasil memenangkan pertarungan politiknya karena di sana ya mereka didominasi oleh kaum muda.
Jadi kalau dihitung-hitung gitu ya Pandawa yang mulai dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, Kresna segala macam itu ya mungkin umur-umuran sekitar 30-an gitu. Dan anak-anak mereka ikut bertarung juga. Abimanyu, Arjuna, Abimanyu, Garut Kaca gitu kan. Nah, itu mereka mungkin umur-umur belasan ya, 16, 17 gitu. Yang mereka lawan adalah pihak Kurawa, di mana para pemikirnya itu kaum tua, ya Sangkuni, Bhisma, Drona. Gitu. Nah, para kaum tua itu kan biasanya mereka terjebak kemapanan. Udah mapan gini gitu. Termasuk pada saat kita melihat bagaimana proses kemerdekaan Indonesia. Gitu. Kalau nuruti Soekarno-Hatta, ya proklamasi tidak dilaksanakan tanggal 17 itu. Kalau nuruti kaum muda, tanggal 16 harusnya. Gitu. Karena mereka memaksa para ini ya, Soekarno dan Hatta, bukan menculik lah. Mereka memakai istilah mengamankan. Gitu. Mengamankan Soekarno dan Hatta. Karena ditargetkan tanggal 16 itu mereka mau melakukan perebutan senjata kepada pasukan Jepang, maka Jakarta akan banjir darah. Maka mereka diungsikan ke Rengas Dengklok dan nanti rencananya mau melakukan proklamasi lewat radio yang nanti disiapkan. Nah, kebetulan tidak sesuai rencana planningnya. Tapi yang jelas di situ adalah kaum muda ikut bertarung di situ. Dan mereka lebih progresif daripada kaum tua. Padahal mereka semua, kebanyakan kaum muda itu kan anak didiknya Soekarno semua. Gitu. Terus, bagaimana teks proklamasi itu sampai ada coretannya segala macam, kalau kita belajar dari sejarah prosesnya, itu menarik. Gitu. Soekarno itu nggak setuju dengan istilah yang terlalu lembek. Dia maunya perebutan kekuasaan. Tapi kaum tua mengatakan, jangan bikin masalah baru. Kalau pengen proklamasi besok dibacakan, jangan bikin masalah baru. Sudah pakai pemindahan kekuasaan aja ya. Gitu. Nah, ini kan menarik ini. Bagaimana kaum muda itu meledak-ledak. Gitu. Nah, ini harusnya kita manfaatkan. Nah, kalau tadi menyambung dari apa yang disampaikan Mas Santo tadi tentang bagaimana pemuda dengan profesinya masing-masing. Betul, Mas. Saya suka menyitir dari ini, profesi dari bahasanya aslinya kan profesio, yang artinya janji kepada publik. Ya, ya. Jadi profesional itu berarti ya memang mereka itu profesio gitu. Jadi profesi dengan mata pencaharian itu beda. Profesio yaitu janji kepada publik, nggak ada itu hubungannya dengan gaji berapa, nggak ada. Tapi bagaimana passion kita, bagaimana pilihan kita untuk mengabdi kepada publik itu dari bidang apa. Gitu. Misalnya kita tahu ikan mujair itu yang menemukan adalah Pak Mujair. Apakah Pak Mujair seorang profesor sehingga dia bisa menemukan itu? Maksudnya ikan yang harusnya di air laut tapi bisa dibudidayakan di air tawar dan akhirnya kita nikmati penemuannya sampai sekarang. Dia bukan profesor. Biasanya kan kalau komik Jepang, film Jepang, atau film-film Marvel gitu, yang bisa menciptakan teknologi baru itu biasanya profesor. Robot ini diciptakan oleh profesor ini. Ya kan? Di Indonesia itu tidak berlaku. Profesor bisa saja mungkin tidak menemukan apapun yang berarti, bisa saja gitu. Tapi jurnal-jurnalnya akeh. Seorang mujair hanyalah seorang petani dan peternak, tapi dia mencintai profesinya dan dia mendalaminya dengan passion. Dan dari situ dia menciptakan sesuatu, berkontribusi terhadap peradaban, terhadap bangsanya. Setuju. Gitu. Betul. Keren. Gimana? Aku nutupnya udah keren banget gak? Luar biasa. Kalau udah keren berarti aku akhiri sekarang. Endingnya harus keren. Nanti Mas, belum. Ya udah, itu tadi sudah yang disampaikan. Monggo yang lain. Iya, gimana nih Mas Kiai ini? Inklusivitas, Mas. Mungkin ada ilustrasi-ilustrasi yang lebih menohok, Mas. Jadi kalau kita bicara inklusivitas ya, memang supaya bangsa ini
dari Sabang sampai Merauke itu memiliki sense of belonging terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, memang kita harus berpikir tidak hanya secara parsial, tapi secara misalkan ketika kita bicara mengenai ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu jangan kita asumsikan hanya kita bertahan, mempertahankan kemerdekaan ini dengan berdarah-darah, dengan perang, dengan mengangkat senjata. Fisik ya Mas. Tapi ya? bagaimana, jangan dengan fisik. Bagaimana misalkan kita contoh, kadang kita ini bisa melihat Amerika dan Kanada itu kan bagus ya. Dengan melting pot-nya Amerika, mozaiknya Kanada itu kan sebagaimana semangat multikulturalisme yang penuh empati, ada care di situ. Misalkan suaranya hilang ya. Iya. Oke, ntar dipotong. Iya. Masuk keren. Aku boleh ya, aku ngomong ya? Boleh Mas, coba lanjut. Lanjut. Ini kan terkait dengan inklusivitas. Saya rasa ini kan kalau tadi kan mungkin Mas Sukron akan bicara mengenai inklusivitas kita di dalam di Indonesia. Tetapi juga saya rasa kalau misalnya kita kaitkan dengan pemuda atau kait dengan bangsa juga, yaitu bagaimana supaya bangsa kita, masyarakat kita juga menjadi bagian dari dunia internasional. Betul. Jadi inclusivity itu bahwa kita jangan sampai Indonesia itu apa istilahnya marginalize ya, termarginalisasi betul. di komunitas internasional. Nah, memang saya sering sekali melihat kalau bertemu dengan pemuda Indonesia gitu, rasa kadang-kadang sih mungkin maksudnya itu untuk rendah diri ya, rendah hati ya. Tapi jadinya rendah diri. Iya kan? Nah itu dia. Ya, jadi nggak pede jadinya. Padahal sebenarnya kadang-kadang mereka mengatakan gitu, wah Pak gimana nih masa kita susah kita compare di internasional gini. Kalau misalnya orang asing datang atau misalnya kita, bagaimana kita bisa compare dengan negara-negara lain? Saya bilang, loh misalnya kalian, saya tanyakan, apakah benar kalian sebagai mahasiswa belajar di sekolah seperti misalnya whatever sekolah yang saya sedang kunjungi waktu itu gitu ya. Dan kalian takut bersaing sama orang Laos. Kalian takut bersaing sama orang Kamboja. Kalian takut bersaing sama orang Brunei, orang Filipina. Betul. Ya seharusnya kan tidak. Betul. Jadi oleh karena itu bagaimana supaya kita juga mempunyai semangat bahwa kita tuh tidak hanya jagoan kandang saja. Betul. Karena di Indonesia ini kecenderungannya ada itu bahwa mereka berani petentang, tapi hanya kalau di Indonesia aja ketika kemudian mereka untuk bukan go internasional, tetapi untuk lebih mengeksplor sesuatu itu di luar yang tadi Pak Mas Aji sampaikan itu. Jadi jangan terlalu terpaku dengan peta kita itu, bahwa kita harus bisa melihat lebih luas dari itu, karena kelihatannya ke depan kalau misalnya suatu negara itu akan maju dan bisa benar-benar menggolkan mimpi-mimpinya sebelum merdeka dan sekarang mimpinya itu berusaha untuk dikonkretkan setelah merdeka, yaitu harus bisa melihat beyond apa yang ada di dalam negara ini, apa yang kita bisa pelajari di luar sana. Nah, itu yang mungkin saya mau sampaikan mengenai inclusivity, bahwa inclusivity itu tidak hanya inklusif semua etnis, semua agama, bahasa dan lain-lain juga diterima di Indonesia, bukan diterima di Indonesia, tetapi merupakan bagian penting dari bangsa ini, tetapi juga bahwa bangsa kita ini harus menjadi bagian penting dari komunitas internasional. Gitu. Betul. Dan kalau mau ngomongin kemerdekaan mungkin ya itu kan
Bisa jadi jago kandang itu warisan ya Mas Santo ya. Karena misalkan kalau di kampus kan, wah jagonya tuh kan antar jurusan, antar fakultas gitu kan. Habis main bola ribut gitu kan. Nah giliran istilahnya ada kompetisi antar kampus ya kan. Ya itu diem aja sebenarnya. Yang suka ribut itu kan. Iya, betul Antar ya. Sedangkan kan supporter gitu kan. Iya. iya, sedangkan di berbagai negara kan banyak yang istilahnya kompetisi antar kampusnya itu sangat sangat kuat dan sangat Betul. bagus gitu. Ya justru akhirnya memperkuat sense of belonging terhadap kampusnya masing-masing gitu Nah kan. iya, itu kalau setting Punya itu ya, maskot setting mikronya ya. sendiri, betul, punya maskot sendiri, punya warna sendiri, punya lagu sendiri, segala macamnya itu. Dan kemudian setiap kampus itu merasakan how it feels to be part of Ya, of that particular community. Nah itu sebenarnya yang tadi saya maksudkan itu dengan betul. ini. Dan Bagaimana inclusivity kita itu? belum merdeka dengan apa tradisi itu ya Mas ya. Nah itu dia. Mungkin Kalau masih nih kita sampai bisa kayak sekarang pun gitu, ya. karena pasti dirasakan kok teman-teman yang pernah sekolah di luar negeri, Betul. kemudian berkumpul selama di luar negeri itu, rasanya itu sekat-sekat yang diantara kita tuh nggak ada, ya. Bahwa ketika saya yang berasal dari Jakarta ketemu sama teman-teman yang dari Jogja, dari pulau-pulau lain, ketika kita berada mau itu di Beijing ataupun di Melbourne, itu nggak kerasa. Kerasanya waktu kita balik. Karena satu jauh, dua kemudian kondisinya mereka segala macam gitu berbeda-beda kan, dan mulai kerasa bahwa oh ternyata ada perbedaan nih di antara masyarakat Indonesia itu yang tadi Mas Hadi sampaikan. Tapi kalau ketika luar kita nggak ketahuan. Nah itulah yang bagaimana kita berusaha untuk lebih lihatnya tidak hanya ke dalam tetapi juga keluar. Betul, kita kayak yang sudah merasakan sekolah di luar gitu sebagai diaspora. Kadang setelah balik ke Indonesia tuh ngerasa, aduh, andai kata gua nggak sekolah di situ ketemu kenal si A gitu ya. Kayaknya di Indonesia nggak mungkin deh skenario-nya bakal kenal sama si A. Sering banget tuh kayak gitu tuh. Oke, Mas Kiai Sukron tadi sempat kepotong. Monggo Mas. Jadi memang kalau itu ya apa yang dikatakan Mas Anton memang setuju sekali. Kita ketika di luar negeri itu bahkan antara yang di Pulau Jawa maupun di Sumatera, di Kalimantan, semuanya merasa Indonesia. Dengan Aceh, dengan ini kita itu kayak satu keluarga. Bahkan kita yang nggak biasa makan coto Makassar itu suka coto Makassar. Saya suka nasi Padang itu juga setelah di luar. Waktu di Indonesia awal-awal tuh saya nggak bisa acclimate dengan nasi Padang itu. Nah, tapi di luar ini, padahal di pesantren itu ya, saya itu kan memang dulunya juga alumni pesantren. Di pesantren itu kita dari segi cara berpikir aja itu sudah dididik untuk multikultural. Berbeda ya Mas. Jadi kita pendapat-pendapat itu hampir nggak ada pendapat itu yang tunggal. Jadi pendapat itu minimal dua. Ada dua sisi, dua pendapat. Kemudian kita juga di satu kamar itu kan orang dari berbagai daerah. Kita hanya mikir kita konsulat mana, kita pulang itu ketika mau pulang aja perpulangan. Selain itu kita membaur orang dari berbagai, kayak misalkan di pesantren kami sekarang pun ada orang Ambon, ada orang Riau, bahkan pernah ada orang Malaysia. Kita juga itu pun karena memang pemerintah ini ya ini peninggalan zaman Orde Baru atau sebelumnya bisa jadi ya. Itu kan di media misalkan. Jadi TV kita ini kayak seolah-olah artis itu tadi saya katakan hanya orang-orang yang cantik, hanya orang-orang blasteran. Memang udah dibentuk satu mindset bahwa privilege, bahwa kecantikan ini patokannya standarnya itu menurut preferensi kelompok tertentu. Jadi bukan bagaimana kita punya empati. Dia adalah our enemy.
Nah, padahal kalau itu kita teruskan terus ya, kita tidak rubah mindset kita ini bisa bubar Indonesia. Karena Betul, kita menjadi satu kesatuan ini itu kan karena kesepakatan kan. Kita dari awal perbedaan-perbedaan itu sudah banyak sebenarnya. betul. Tapi kalau mindset kita mau bersama, nah, karena memang perbedaan persatuan orang bisa bersatu itu bukan ditentukan oleh bahasa, bukan ditentukan oleh agama. Betul. Lihat misalkan negara-negara di Timur Tengah itu bahasa Arab sama. Tapi sampai masyhur perkataan Amir Syu'ara As-Syauqi itu beliau bilang bahwa al-Arab ittafaqu alla yattafiqu. Jadi orang Arab ini sepakat untuk tidak sepakat. Makanya masalah itu nggak pernah selesai. Nah, Indonesia ini dengan segitu banyak perbedaan, kita bisa bersama. Tetapi karena ada hal-hal yang perlu kita kritisi dan itu menjadi ranah pemerintah seharusnya. Misalkan TVRI lah yang menjadi TV nasional itu harusnya intervensi di situ. Bahwa satu sinetron, ya walaupun sekarang udah mulai kan film-film kita yang sudah melibatkan teman-teman dari Indonesia Timur. Kemudian jangan hanya menampakkan itu hidup-hidup yang glamor. Harusnya orang-orang yang hidup di pinggiran, orang kaum marginal itu harus banyak diekspos juga. Talent-talent mereka harus diakomodir, itu kan tupoksinya pemerintah. Memang banyak juga lah kawan-kawan yang punya kepedulian. Tapi orang yang memiliki kepedulian itu kalau dihitung dengan yang tidak peduli, mungkin saat ini masih banyak yang tidak peduli. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan di kawan-kawan yang muda, walaupun saya juga sebenarnya masih muda kan. Karena WHO itu kan usia muda 75 kan. Kedengaran jadi, masih muda lah masih ya. Iya. Jadi memang kita ini itu tadi, kita juga harus ada empati. Ketika ada kawan kita yang dihina, dibully hanya karena warna kulit atau karena ras, itu kita juga jangan mengaminkan. Ketika sesuatu itu sebenarnya memang bully yang berdasarkan perbedaan itu sebenarnya kan dilarang dalam agama. Bahkan ketika Nabi datang itu kan istilahnya agama ini, Islam ini ya, itu seperti gigi sisir rambut itu. Jadi sama. Jadi tidak ada, bahkan Nabi yang memiliki privilege sebagai orang Quraisy, sebagai dari bangsa Arab yang selalu kayak kalau sekarang itu kan orang Arab, orang Persia, orang Yahudi itu kan punya kesamaan. Mereka bangga dengan etnik mereka. Betul. Dengan etnis mereka selalu bilang we are the chosen people. Sehingga orang yang non mereka disebut dengan orang ajam. Tapi Nabi justru memproklamirkan bahwa kita ini tidak ada bedanya antara orang Arab dan orang non-Arab. Nah, kita juga sama ketika kita mendeklar bahwa kita orang Indonesia, bahwa orang yang ada di Indonesia paling timur dan Indonesia paling barat, yang ada di utara maupun selatan tidak ada perbedaan, termasuk agama. Maka termasuk saya juga punya komitmen bagaimana mainstream ini, kebenaran itu tidak boleh ditentukan oleh kelompok mainstream. Karena kalau kebenaran itu ditentukan oleh kelompok mainstream, maka akan menjadi masalah. Kelompok-kelompok non-mainstream akan terpangkas hak-haknya. Termasuklah di kita ini kan banyak kan, penganut aliran kepercayaan dan sebagainya. Mereka akhirnya hak-hak sipil mereka pun tidak terpenuhi, hak sebagai warga negara aja terpangkas. Lalu apa kita masih layak untuk disebut sebagai negara merdeka? Dan itu semua kita kapasitas sebagai apa? Itu kita harus berani ngomong. Kita nggak boleh diem. Orang yang waras ini harus ngomong. Karena mereka yang punya kepentingan dibungkus apapun itu, mereka ngomong terus. Kita yang waras ini juga harus ikut ngomong. Yang muda harus ikut ngomong. Yang tua harus ikut ngomong. Karena kalau enggak, diem kita ini dianggap kita setuju sama mereka. Dan kalau kayak gitu, Indonesia ditarik pada satu monokultural, ya bubar. Kita memang tabiatnya dari awal berbeda-beda pulau, terpisahkan dengan lautan aja untuk menyatukan susah. Tapi kenyataannya bisa. Jadi negara yang besar itu aja, yang tidak terpisah oleh lautan gampang bubar. Kita ini kan sebenarnya potensi untuk bubar ini gampang, tergantung kita maunya apa.
Betul. Makanya kita ini harus ngomong. Betul. Jangan dibilang, alah ngomong toh. Bukan, ngomong itu penting. Tanpa ngomong ini bubar Indonesia. Saya kira Jadi gitu, Mas. perjuangan bapak-bapak penemu bangsa kita ini sebenarnya belum selesai ya, Mas Sukron ya? Oh, belum. Mak-mak pun harus ikut berjuang. Karena bapak-bapak tanpa mak-mak itu bisa kacau. Iya. Sedikit solusi nih mungkin dari mas-mas kalian nih kira-kira nih singkat ya. Kira-kira apa sih ke depannya gitu? Ya kan tadi sumbangsih yang apa namanya dari apa sekecil-kecilnya gitu kan dari apa yang sedang kita lakukan kayak gitu. Kira-kira ada lagi nggak nih? Sebagai penutup juga untuk podcast kita bertemakan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia gitu. Kalau mungkin ya, Monggo. kalau Masuk dulu deh. sumbangsih, oke, sebentar ya Mas. Jadi kalau kita bicara tadi ya, Mas Anto, saya menambahkan bahwa kita harus do our best sesuai dengan porsi kita. Betul. Kita harus proporsional. Kita juga istilahnya harus mengakui apa tadi yang disebut dengan kredensial otoritatif. Jadi ketika kita bukan bidangnya, memang kita harus menahan diri. Ya masalahnya sekarang kan orang tidak punya otoritas, tapi dia ngomong. Hatinya tidak baik lagi, hatinya busuk. Jadi daya rusaknya ini lebih banyak. Nah, kayak misalkan kan, kalau kita di luar negeri misalkan, orang jadi penerjemah, itu kan harus minimal doktor dan harus memiliki lisensi dari orang yang karyanya diterjemahkan. Betul. Nah, dan dia harus punya standar tertentu untuk jadi seorang penerjemah. Nah, kalau di kita kan kadang jadi penerjemah itu baru S1, motifnya uang. Dan tidak ada peer review. Nah, kemudian banyak sekali orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas ngomong di bidangnya. Dia ikut ngomong kasus corona ini banyak kan? Banyak orang pakar-pakar dadakan. Termasuk dalam hal agama juga banyak. Orang yang dia tidak punya otoritas di bidang itu, tapi dia ngomong. Dan itu diaminin. Ya memang itu tidak bisa disalahkan, karena itu kan sesuai mereka laku karena pangsa pasar itu. Karena pasar itu, kebutuhan pasar. Makanya kita harus benahi juga dari pendidikan. Pendidikan ini sesuatu yang sangat krusial. Kalau tadi itu kata Mas Anto, kalau kita waktu sekolah aja tidak serius, kita tidak ini, bagaimana kita bisa merubah keadaan di sekitar kita? Nah, memang awalnya itu dari mindset itu. Kalau mindsetnya benar, ya orang akhirnya tahu diri kan. Ini banyak sekali di kita ini banyak tidak tahu diri. Pelawak pun bisa jadi dai ya. Gitu. Ini contoh kecil. Dia tidak punya otoritas untuk itu. Betul. Kalau di luar itu kan orang banyak tahu diri, dia tahu tentang empathize, kemudian otoritas, kemudian dia harus punya pengetahuan komprehensif di bidang itu, baru dia ngomong. Dan spesialis ya Mas ya? Iya, spesialis dan didasari dari hati yang tulus kan. Betul. Jadi tanpa ada motif. Ya memang itu juga kembali pada masalah orang itu tidak akan bisa melaksanakan idealisme tertentu kalau memang tidak ditopang itu tadi kemampuan-kemampuan di bidang ekonomi. Memang pemerintah tugasnya berat ya, dan itu sebenarnya harus kita bantu. Jangan kita hanya bisa menyalahkan pemerintah terus kemudian kita hanya bisa ngeritik tapi tidak bisa solusi kan. Kita harus menjadi part of solution, bukan part of problem. Saya rasa itu Mas sebagai penutup ya. Tapi sebenarnya Mas Sukron, freedom of speech itu kan sebuah konsekuensi dari demokrasi itu sendiri kan. Jadi setiap orang itu bebas mengemukakan pendapat. Tapi yang perlu dicatat adalah freedom of speech itu bukan berarti free from konsekuensi ya, from consequence. Jadi Anda berhak bicara, tapi Anda free of responsibility juga. Iya, Anda berhak bicara, tapi harus tanggung konsekuensinya dari omongan Anda gitu. Iya. Makanya nambahin dikit Mas Edi. Makanya demokrasi itu kan pasnya itu
diterapkan di negara yang dalam segi pendidikan itu sudah mapan. Ketika pendidikannya itu sudah standar. Jadi demokrasi harus ditopang oleh piranti-piranti yang bisa menopang demokrasi itu dengan baik. Kalau tidak jadinya demokrasi. Sama dengan misalkan, iya kan, Mas Santo sebagai diplomat itu kan punya immunity diplomatik kan. Kita bawa apapun dan nggak dicek kan gitu. Tapi apakah seorang diplomat tidak memiliki responsibility? Nah, dengan immunity-nya dia punya responsibility yang lebih besar. Nah, Spider-Man ya Mas ya? Makanya itu kita nggak boleh asal. Iya, more power. More responsibility. Yeah. Ya, gitu. Great power comes great responsibilities. Ya. Yeah. Oke. Tapi saya ingatnya Mary Jane aja. Piye Mas Santo? Kalau saya mungkin ingin menambahkan juga, saya sangat setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Sukron mengenai pentingnya untuk kita berbicara, bertukar pandangan. Jadi memang harapannya sama seperti kayak podcast ini, betul. Tidak hanya bincang-bincang aja, tetapi bincang-bincang dengan arah tertentu dan seperti tadi kita harapkan ini yaitu ada usulan lah solusinya kemana gitu. Betul. Nah, pada saat yang sama juga ketika kita berbicara mengenai pemuda ini juga kita mungkin harus melihat juga kita harus bareng-bareng bersama dengan pemuda, seluruh masyarakat kita untuk melihat sebenarnya dunia kita 20, 30, 40 tahun ke depan tuh seperti apa. Betul. Supaya kita tidak dengan serta-merta menjudge bahwa kamu tuh malas aja, apa istilahnya, ketika seorang pemuda gitu menyampaikan, saya tuh nggak mau bekerja untuk kemudian nanti beli mobil. Dan kemudian kita bilang, gila lu nggak mau punya mobil, gimana dong kayak gitu. Tapi mungkin pemikiran mereka adalah bahwa di 20-30 tahun lagi nanti sudah tidak ada lagi tuh yang namanya mempunyai kepemilikan mobil pribadi. Betul. Semuanya sudah pakai Grab, semuanya sudah pakai Gokar. Ya. Itu kan kita nggak akan tahu tuh bahwa ternyata dunia kita mengarahnya ke sana. Jadi mungkin ini harus tarik ulur lah istilahnya gitu ya. Di satu momen di mana kita bisa mengingatkan bahwa apa yang kamu sampaikan itu ada konsekuensinya dan harus didasari oleh kredensial yang kuat. Pada saat yang sama kita juga harus selalu berusaha untuk mengukur yang dianggap sebagai kredensial yang kuat sekarang seperti apa. Betul. Yang dianggap sebagai basis yang benar tuh apa? Seberapa banyak kita bisa melihat ke sejarah sebagai andalan dari bagaimana kita bersikap ke depan, atau memang kita harus benar-benar completely think outside of the box untuk ke depan ini, untuk terkait dengan apa yang kita harapkan dari bangsa kita ini dan peran dari pemuda dalam menciptakan bangsa kita yang lebih modern, progresif, lebih makmur dan lain-lainnya. Persis. Aku punya tambahin sedikit, Mas Santo. Aku punya jurus pamungkas sih. Menurut aku, maksudnya gini. Jadi ini tantangan zaman kita sekarang ya, di era algoritma internet dan lain sebagainya itu, kita tuh sudah masuk zaman post-truth, di mana kebenaran itu tergantung kamu ada di pihak siapa gitu. Jadi otoritas itu dan kredibilitas itu tergantung di pihaknya siapa gitu. Iya. Apalagi kita menyaksikan sendiri kemarin pilkada lah segala macam, cebok kampret segala macam. Jadi kebenaran itu tuh udah bukan empiris lagi, bukan kebenaran empiris lagi. Dan kita sering terjebak di apa yang disebut ruang gema ya, echo chamber gitu. Jadi pendapat kita, karena kita sering utarakan di komentar di sosial media atau apa, jadi kita sering di input datanya pun beritanya yang sesuai dengan pendapat kita gitu. Jadi seolah-olah kita hidup di zaman di mana seolah-olah orang yang pendapatnya berbeda dengan kita tuh kayak goblok banget sih gitu. Lu otaknya di mana gitu. Kok lu bisa-bisanya berpendapat seperti itu. Begitupun juga kebalikannya. Mereka berpendapat, loh kok kita ini bego banget sih bisanya berpendapat seperti itu, nah gitu. Nah, cara paling tepat adalah kita sebisa mungkin secara sadar ya,
secara sadar mengekspos diri kita kepada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Kita secara sadar kita menyadari bahwa kita ini tantangan zaman ini adalah echo chamber, post truth ini kita harus mengekspos diri kita sendiri terhadap pemikiran-pemikiran yang berbeda itu sendiri gitu. Meskipun awal-awalnya mungkin kita merasa oh ini kok konyol sekali gitu, tapi kita dengan mencoba memahami sudut pandang yang lain itu aku rasa bisa lebih membuka pikiran kita lah. Itu sih yang aku mau tambahin itu doang. Mas Aji, ini sebagai kesimpulan ya dan penutup. Tapi pertanyaan dari saya, Mas, kira-kira kalau medium dan media bisa nggak sih sebenarnya ada hubungannya ya tadi ya yang kita udah bicarakan dari filosofi kemerdekaan ya kan, peran pemuda-pemudi gitu ya, habis itu inklusivitas. Nah, challenge saya mau nanya sama Mas Aji ini kira-kira ada hubungannya sama TikTok nggak nih, Mas? Apakah bisa TikTok berperan gitu untuk kemajuan pemuda-pemudi kita atau nggak bisa gitu, bagaimana? Seneng banget sih, pertanyaan paling sulit diarahkan ke aku. Lo ada masalah sama gue? Nggak apa-apa, kita jauh ini, Mas. Ya, media. Kalau kembali kita ingat bahwa pelajaran sejarah akhirnya membuat kita taunya Sayyidul Malik itu cuma tukang ketik. Nah, itu dia. Tukang ketik teks proklamasi. Padahal dulu itu Sayyidul Malik itu beberapa kali nyawanya terancam untuk dihabisi oleh rejim penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang, karena aktivitas dia dalam menciptakan media. Betul. Ya kan? Betul. Jadi dia sering bikin surat kabar, dia dan istrinya itu kan SK Trimurti. Mereka itu duet yang sangat keren gitu loh. Giliran masuk penjara, ntar si Sayuti udah keluar, udah bebas, gantian istrinya yang kena di penjara sama Jepang seperti itu. Maka media itu penting. Nah, media itu untuk membentuk opini. Nah, justru di masa-masa seperti ini kan, di mana kebebasan media sudah demikian gamblang, ada istilah sosial media yang berarti setiap anggota sosial, anggota masyarakat sosial itu mampu menjadi media, gitu. Betul. Kita cukup punya akun sosmed, maka kita jadi media, kita menyampaikan sesuatu, entah benar, entah salah. Betul. Gitu. Bikin media sekarang lebih gampang, gitu. Bikin media online lebih gampang, sehingga akhirnya ada yang mengatakan bahwa di antara sekian banyak media online itu yang kredibel cuma 5%, bahkan kurang. Yang lain-lain apa? Yang lain-lain itu untuk mengacaukan kita semua, gitu loh. Nah, oke lah, ayo kita mainan TikTok, kenapa tidak? Gitu. Betul. Karena apa? Gary V aja main TikTok, Mas, yang ini. Saking aja saya belum bisa bayangin kalau saya main TikTok kayak apa nanti. Nanti anak saya satu-satunya langsung durhaka, nggak mau ngakui saya sebagai bapaknya. Nggak kenal. Nah, melihat bagaimana kita merawat peninggalan-peninggalan leluhur, misalnya kita lihat, ada Borobudur yang sampai diakui oleh dunia, gitu. Itu adalah kontribusi dari pencapaian leluhur kita. Di abad segitu udah bisa bikin bangunan yang super megah dengan teknik arsitektur dan teknik sipil yang nggak kaleng-kaleng gitu. Lepas dari itu adalah bangunan tempat ibadahnya agama Buddha, karena memang saat itu kan yang mayoritas memang agama itu. Betul. Nah, ini maaf aku jadi pengen ngeritik sesama Muslim ya. Nah, sekarang di sini Islam jadi mayoritas. Sekarang pertanyaannya adalah apa pencapaian kalian? Gitu. Kalau leluhur kita bisa melakukan pencapaian yang sampai sekarang diakui dunia, pencapaianmu apa? Nggak harus bikin candi kok, gitu loh. Benar. Sekarang kan pencapaiannya itu yang lebih berguna untuk saat ini. Betul. Jangan pencapaiannya cuma mengklaim bahwa Borobudur bikinan Nabi Sulaiman doang, itu bukan pencapaian itu. Klaim itu tidak mengubah apapun. Betul. Misal ada anekdot begini. Dari SD naik SMP, habis itu SMA, habis itu kuliah S1, habis itu ojek online. Itu miris ya, kalau ada yang bikin dagelan-dagelan kayak gitu, miris. Tapi bayangkan gini,
berapa puluh tahun sih masih ada ojek online? Saat GPS sudah ditemukan, tinggal tunggu waktu lagi kendaraan bisa berjalan tanpa ada driver. Tanpa awak ya, betul. Ya, maka tidak ada lagi manusia yang dibutuhkan untuk menjadi ojek online. Betul. Mesin sudah bisa menggantikan manusia, sudah bisa mengatakan sesuai aplikasi ya Kak, kayak gitu. Nah, maka di zaman seperti itu, bagaimana nasib kita? Gitu. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh generasi muda karena mereka yang nanti akan menghadapi zaman itu. Zaman di mana sudah modern sekali dan fungsi manusia sudah banyak terwakili oleh mesin. Jika jumlah manusianya masih banyak juga, maka yang mampu untuk produktif cuma sebagian. Nah, sebagian besarnya nanti jadi apa? Gitu loh. Nah, ini kan hal-hal yang patut dipikirkan bahwa untuk menjadi merdeka, ya, kualitas hidup yang merdeka di masa depan itu jauh lebih sulit. Nah, bisa jadi sekarang pelopornya menjadi penyelamat bangsa malah ahli IT misal, pakar marketing misal, pakar pertanian misal. Teknologi ya Mas ya. Karena bagaimanapun juga semaju-majunya teknologi manusia itu butuh makan tetap gitu. Makan tidak bisa di-download makanan itu. Makanan itu ditanam. Tapi yang terjadi saat ini adalah beberapa petani kita yang ada di Kediri, ada di Jombang ada, itu masuk penjara gara-gara bikin bibit sendiri. Nah, itu dia tuh. Karena melanggar undang-undang yang katanya ini sudah jadi hak patennya sebuah perusahaan. Bayangin aja, ini bibit muncul dari tanah nanti itu buahnya, udah diklaim perusahaan. Gitu. Dan masyarakat kita, leluhur kita yang petani, itu berarti bangsa ini kan bangsa petani, yang berarti teknologi bertani nggak usah diajarin orang, nggak usah diajari bangsa lain, kita udah handal. Tapi saat ini yang terjadi adalah cara bertani kita didikte oleh sebuah korporasi besar dan kita diam saja. Nah, gitu kok terus kita pengennya kita bisa berdaulat secara pangan, susah. Betul. Nah, Itu bentuk jadi permasalahan, ya, Mas. Itu bentuk penjajahan baru. Kita tidak lagi seperti kolonialisasi yang dulu-dulu, tapi ini bentuk penjajahan yang baru. Lah, ini yang ayo kita kenalkan kepada generasi kita ke depannya. Solusimu apa dengan kau menguasai media, maka apa pencapaianmu, apa kontribusimu dengan itu? Kau mau TikTok kan silakan kalau itu bisa mengubah undang-undang agraria misalkan. Itu kenapa tidak? Gitu. Ya kenapa tidak, betul. Nah, atau kau ciptakan yang lain. Gitu. Apapun yang kau ciptakan, pastikan itu akan membantu generasimu untuk menjalani hidupmu yang lebih keras, lebih berat daripada generasi kami. Itu, Mas. Ko Hadi gimana nih, Ko? Penutup, Ko. Bungkus kita, Ko. Nampaknya Ko Hadi sedang AFK. Siap. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast Ruang Ide spesial edisi Kemerdekaan Indonesia 2020, 75 tahun Indonesia. Kemarin juga Presiden kita Joko Widodo sudah menyampaikan pidatonya gitu ya, yang pada intinya memang balik lagi kepada filosofi kemerdekaan itu sendiri gitu ya, dan ada endingnya juga mengenai janganlah menjadi yang Pancasilais sendiri gitu ya, janganlah yang merasa paling agamis sendiri kayak gitu ya kira-kira. Oke, Ko Hadi udah bisa kita bungkus? Siap. Baik. Jadi, terima kasih teman-teman yang sudah mendengar. Ruang Ide ini memang masih dalam tahap awal ya. Betul. Mohon dukungannya, simak terus channel ini. Mudah-mudahan kita bisa kasih konten-konten yang bukan cuma menghibur, atau mungkin bantu tidur malam-malam kalau nggak bisa tidur, tapi juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih kepada Mas Aji, Mas Santo, dan Mas Kiai Sukron. Makasih juga semuanya buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai jumpa dengar lagi di podcast Ruang Ide berikutnya. Selamat malam. Malam, makasih. Terima kasih.